Nah, termasuk rumah, kalau kita cuma pakai, rumahnya gede banget, terus menghabiskan keringat, itu termasuk hutang. Tapi kalau orang kaya yang berpikir seperti super kaya, dia punya rumah satu kecil, dia kosin untungnya 50 perak. Perasaannya senang banget karena aku nggak ada di sini tanpa Bunda Maya juga. Terus sekarang udah sama-sama jadi artis, dia Maya, aku Pinkan. Ada pokoknya seneng banget. Terus seneng ketemu Maya, maksudnya seneng juga selama ini yang miskomunikasi dipikirnya aku siapanya Dani lah, anaknya aku anaknya Dani lah, yang ini yang itu. Jadi ngalur ngidur, ya itu pokoknya intinya beda visi waktu dulu. Ya udah bukan tentang Dani, bukan tentang siapa, emang beda aja. Terus ya kalau beda kan nggak perlu musuhan. Jadi sekarang mungkin karena dia jauh aku jauh, jadi kayak mungkin dia sempat kesal sama aku juga, mungkin bukan ya kayak kabar burung kesini, jadi kayak masih kaku, belum ada meltdownnya gitu. Tapi karena kemarin aku punya niat baik, aku nyamperin duluan aja deh gitu. Padahal dalam hati, aduh harus apa enggak, maksudnya nggak apa-apa sih, cuma aku lebih penting kan ngurusin anak, bukan yang nggak penting, cuma ya penting. Tapi pas satu pikiran yang lagi, oh kesalah pemikirannya, yang penting itu ketemu Bunda Maya, anak kan nanti juga bisa, maksudnya oh iya ya kenapa enggak, ya udah aku kayak malaikat gitu, maksudnya kayak jadi yuk samperin aja, tapi berbuahnya malah jadi viral, malah jadi aku nggak ada rencana, nggak dibayar untuk nyanyi duet. Kalau tahu gitu aku mahalin harganya. Tapi kan itu kan emang lagi pakai sendal jepit, ditarik sama Maya suruh nyanyi di lagu Ratus Jagat gitu. Jadi kayak ya gitu, makanya langsung dadakan gitu. Bukan itu baju yang ada di konser itu baju daster aku, bukan baju nyanyi. Polkadot itu tuh daster aku, Mbak. Kalau dideketin itu bukan daster, maksudnya kayak baju pergi, tapi baju yang nggak bernilai apa-apa. Jadi aku emang baru ganti baju abis dari baju nyanyi, terus ke baju ganti buat pulang gitu. Jadi untungnya dasternya begitu bentuknya. Jadinya naik panggung, coba kalau daster gue Mickey Mouse gimana pakai, ya udah jadi naik gitu ya. Tapi ceritanya itu emang ketemu Bunda Maya nggak sengaja, bukan direncanain. Nggak direncanain, emang aku yang berniat buat nemuin dia. Padahal tuh jauh loh jalannya dari tenda sana, tapi aku bela-belain jalan kaki untuk ketemu Maya gitu. Terus ya aku ada mobil, tapi apart aku di depan tenda, apartnya Maya lagi jalan gitu. Maya juga nggak lihat itu aku di sebelah jalan. Pokoknya aku tahu itu Maya apartnya, aku lagi jalan di sebelah, jadi aku ngejar gitu ke sana gitu. Padahal apart aku di sana di panggung tuh. Jadi kayak bayar harga lah untuk nyamperin Maya tuh berharga gitu. Tapi ya emang nggak apa-apa, maksudnya tapi aku ambil pelajaran gitu karena aku berniat baik gitu. Tuhan jadi ngasih rezeki sama aku, alhamdulillah, puji Tuhan. Ya ada TV yang ngundang sekarang kan, terus jadi viral ya karena Cana Dalam padahal bukan Cana Dalam. Terus karena viral sama Maya juga, FYP di mana-mana. Maksudnya kayak ternyata kalau kita jadi orang itu ikutin niat baik aja, itu udah lebih dari cukup gitu. Jadi kita nggak usah pencitraan, nggak usah terlalu banyak mikir harus ini harus itu pelajaran berharga banget sih. Jadi kayak ternyata keputusan gue ini keputusan yang sangat baik. Coba bayangin waktu itu kalau aku langsung pulang kayak di mobil gue gitu loh, pasti kan mikirnya ngapain gue ketemu Maya, gue juga capek misalnya. Tapi nggak, hidup ini nggak selalu melulu harus nggak capek, kadang-kadang kita harus capek harus untuk ketemu Maya, ya capek gitu. Tapi lihat ekspresinya Maya, seneng banget aku temuin dia sampai kayak mau nangis, aku juga mau nangis, jadi kayak meltdown. Terus aku pikir kalau ke rumahnya susah, nanti hubungannya juga susah gitu, sama-sama sibuk. Tapi kalau kesini kan emang lagi momen happy, kita bisa ketawa, nyambung gitu. Gue takutnya aja pas gini, takutnya kaku-kaku gimana kan, awkward gitu, kayak pulang aja yuk gitu. Tapi ternyata tuh meltdown banget gitu, jadi kayak
gosh, this is so amazing. Kayak gitu. Tapi antusias di sana di playlist festival tuh gimana sih kemarin? Aku playlist festival itu seneng banget. Itu karena nggak bisa kebayang. Jadi aku kesel kalau orang-orang bilang aku tuh jualan terus, nggak pernah nyanyi gitu-gitu. Tapi kan aku kan dapur aku harus ngebul dong. Aku kan nyanyi kan uang gede, tapi kan kita nggak bisa kayak orang jualan mie gitu langsung laku. Kalau nyanyi kan butuh marketing, butuh apa. Nah, kita kan selama itu belum ada show, kita kan harus ada makan dong hari ini ya. Aku sibuk dengan mencari makan aku tiap hari. Jadi akhirnya nyanyi sampai nggak kepegang gitu loh, karena ya manajernya ganti, labelnya ganti, jadi sempet nggak ada manajer gitu. Jadi ya tapi nggak ada yang bilang kalau aku berhenti nyanyi, makanya pengen ngebuktiin sama fans aku, gue tuh nggak pernah ninggalin nyanyi. Dan sometimes orang pikir aku di Amerika, but aku kan di Indonesia, nggak di Amerika. Jadi orang mau ngundang juga pikirnya pingin di Amerika. Jadi aku di Indonesia loh, hello semua orang kayak gitu. Ya udah, aku seneng banget ketemu fans, terus bisa nyanyi dan bisa sepanggung sama Maya, sama Mulan, sama Ahmad Dhani kayak gitu. Seneng banget sih gitu. Dan maksudnya panggung yang besar berarti kan aku namaku masih besar dan sanggup untuk melumpuhkan semua penonton yang segitu banyak, dipercayakan sebuah panggung yang besar gitu. Wow banget sih. Jadi challenge. Gimana tuh pas pertama kali diajak manggung? Nggak tahu sih, di kontak gitu sama IO-nya, tapi omongannya kayak gini sih pertamanya. Udahlah mbak, budgetnya segitu aja deh. Orang ini cuma artis cancel doang. Terus gitu, cepetan deh mau apa enggak gitu. Terus ya naikin gini segini. Nego. Udah deh kalau nggak mau nggak apa-apa deh. Kayak gitu. Ini cuma artis batalan doang gitu. Terus aku bilang ke anakku, emang artis batalan apa ya kayak gini. Terus kata anakku, kayaknya enggak deh, nggak tahu deh. Pokoknya aku nggak tahu artis batalan atau enggak. Pokoknya bodo amat lah dalam hati aku. Ya udah, ya namanya rezeki diterima aja. Terus ya nggak tahu kalau itu bakalan sepanggung sama Maya, sama band-band gede gitu. Jadi ya seneng banget bakal perform di ribuan orang gitu. Walaupun aku salah strategi, nggak siap dengan band. Kalau aku sama band itu pecah banget itu. Kalau aku kan itu -1, tapi aku pikir penampilan aku paling bagus di antara semuanya. Aku pikir, tapi aku nggak bilang semua jelek. No, aku tuh kan emang orangnya geeran. Enggak, aku orangnya percaya diri banget. Jadi aku kan bisa kadang denger yang ini gini. Tapi kalau aku jadi jurinya kayaknya aku juara 1 harusnya. Sama ada satu artis lagi siapa gitu. Tapi kayaknya aku salah satu yang juara deh gitu. Mereka sempet energi. Aku -1 loh, yang lain band kan. Iya, mana ada band yang ngalahin. Itu belum pakai band. Kalau pakai band, wow meledak itu mbak. Kalau pakai band aku tuh kan jago banget semuanya. Aku kan tatar band gila-gilaan, bayangin aja aku kan konseptor. Jadi kalau aku nata band pasti gila sih gitu sampai hari ini. Jadi itu belum band tuh, kalau udah band sih parah banget sih itu. Itu skripnya -1, Pink kan adegannya kayak gitu. Tapi kalau skripnya band itu 10 kali lebih heboh dari itu. Dan ini Pink kan yang kelebihan berat 17 kilo. Bayangin kalau 17 kilonya itu udah hilang, ada 17 ayam gitu di badan aku, terus hilang gitu ayamnya, selincah apa, itu tuh udah versi keberatan 17. Jadi aku harus milih, kalau aku joget, aku kehilangan suara, aku udah tahu aku nggak mampu, daripada aku pingsan. Jadi aku mendingan ngalahin jogetnya, kan toh aku penyanyi baru dancer, karena aku di Amerika juga kan aku full dance. Kalau penonton nggak tahu, aku di Amerika nyanyi udah kayak Britney Spears. Itu setiap hari, bukan yang itu mah biasa aja. Kalau di Amerika, bayangin aku harus berdiri 6 jam. Itu nyanyi seperti Britney live, versi live. Bukan seperti penari biasa. Britney tahu kan kayak gimana, kayak Beyonce begitu. Itu kayak begitu. Itu 6 jam dalam keadaan salju. Dan itu fansnya orang bule, dan I have to speak English to entertain them. Jadi emang gak sia-sia aku menghibur orang banyak, menambah kejagoan aku sebelum aku ke Amerika. Jadi ya emang aku mau belajar kan di sana gitu ya. Aku kan pemirsa jangan julid ya, maksudnya emang ini yang benar, tapi pemirsa tuh sering ujuk-ujukin dengan pemikiran yang salah, yaitu malu lah, inilah. No, kalau kita nari ya kita harus, payudara kita harus kayak gini, harus begini. Kalau penari-penari standar kan no,
no, you have to dance like, lihat aja Britney, lihat aja Beyonce. Tapi pemikiran itu kan aneh kalau misalnya kita lihat, oh aneh, pingin tiduran di panggung aneh. Nggak aneh lah, itu kan salah satu bagian kayak gitu. Mau panggungnya dilipat juga bisa kalau mau. Maksudnya itu kan misalnya kayak pingin kenapa bikin 50 perusahaan kok nggak pakai modal, itu sesuatu yang aneh. Ya Bill Gates aneh, Thomas Alva Edison aneh, semua nggak sekolah, sama aku nggak kuliah, tapi siapa pengusaha di Amerika Rich Dad Poor Dad bilang, kenapa Pak Guru kenapa Pak Guru ini kan sekolah buat apa? Udah nggak usah nanya, belajar aja. Kan sekolah itu buat cari uang kan? Ya kenapa kita nggak belajar cari uang langsung di sekolah? Nggak diajarin karena di sekolah itu diajar untuk jadi pegawai. Makanya orang-orang aneh, ya kayak aku ini orang aneh gitu. Jadi semua orang sibuk menabung, kalau aku sibuk buang duit untuk investasi. Nah itu kan aneh. Iya, aku nggak pegang uang di dompet, paling cuma 100-200 ribu doang. Tapi aku jadi mesin jahit, jadi printer buat IO. Jadi kalau punya uang berapa, jadi usaha. Nah dari usaha itu baru aku bisa pakai, jadi cash flow. Nanti aku ajarin deh cash flow pemirsa itu. Kalau mau kaya harus ngerti cash flow. Jadi kalau misalnya keuntungan itu apa yang kita bisa masuk ke dompet kita namanya keuntungan. Tapi apa yang keluar dari dompet kita itu namanya hutang. Nah, termasuk rumah, kalau kita cuma pakai, rumahnya gede banget, menghabiskan keringat, itu termasuk hutang. Tapi kalau orang kaya yang berpikir seperti super kaya, dia punya rumah satu kecil, dia kosin untungnya 50 perak. Dia beli lagi satu, untungnya 50 perak. Akhirnya dia punya 2.000 rumah, 50 perak kali 2.000 rumah. Nah baru 2.000 rumahnya itu nanti dimasukin lagi ke investasi yang lain, baru dia bisa jajan dari yang kedua. Tapi kan banyak orang itu kalau punya 5 juta langsung habis dalam sebulan, jajan segala macam. Kalau aku paling punya 5 juta, aku habisin 1 juta. 4 juta ini buat mesin jahit 500 ribu, buat perusahaan ini 500. Jadi aku cuma 4 juta aja bisa jadi 8 perusahaan, bahkan 10. Makanya orang bingung ya, emang bingung. Kalau mau jadi orang sukses harus bingung. Karena kalau nggak bingung ya kamu akan ngirit. Orang yang ciri-cirinya nggak sukses, dia akan ngirit dalam segala hal. Ngirit semuanya. Kita jangan ngirit, tapi gimana kita menciptakan mesin duit. Mesin duitnya itu yang bikin duit, sehingga kita nggak perlu ngirit. Jadi mesinnya itu yang digedein, supaya kita ya seperlunya aja sih beli, nggak usah kayak wow banget, kecuali udah wow ya. Harus diputar-putar gitu uangnya. Aku kan motivator juga. Jadi aku ngajarin bisnis juga. Terus udah kok bisa sih di umur yang sekarang, di berat badan yang sekarang bisa energik banget gitu. Itu ya Allah. Ya mungkin gini pemirsa, aku kasih bocorannya ya. Kenapa aku hebat di panggung? Karena hari-hari aku jauh lebih susah. Jadi kalau kalian lihat aku di panggung segitu udah susah banget dengan berat badan yang gendut, dengan segitu hari-hari aku, kalau kalian mau ikutin hari aku 100 kali lebih susah. Orang belum bangun aku sudah kerja, orang sudah kerja aku belum, pokoknya aku belum pulang terus kerja. Jadi kayak aku ngangkat barang, ngangkat baju-baju jualan aku ke truk, nanti pindahin itu tanpa asisten. Bayangin aja, jahit baju sendiri, semua serba sendiri, tidak punya supir, tidak punya suster, semua serba sendiri. Rolling keuangan gini. Itu capek banget mas tiap hari. Aku mau duduk aja susah, nggak pernah duduk, sampai aku sakit pinggang. Makanya biaya terberat aku tuh tukang pijit. Pokoknya jadi kayak capek banget sih. Aku udah nggak peduli kuku aku mau bocel-bocel, mau apa tuh nggak peduli. Yang penting aku kayak bisa tanggung jawab. Aku punya anak, sekolah yang benar, apa yang benar tanggung jawab. Jadi hidup aku keras sih gitu. Ya, makanya anak-anak aku juga sukses-sukses ya, maksudnya terdidik dari kesulitan itu gitu. Kita bisa hari ini tidur, besok kita nggak punya rumah bisa. Terus kita besok tinggal di hotel endorse bisa. Ya kalau kita pikirnya hotel endorse aja terus sampai 10 tahun, sampai 5 tahun lagi kita irit 5 juta. 5 juta bisa jadi 10 perusahaan. Wasn't it smart? Apa itu pinter? Jadi kita tinggal aja di hotel endorse. Shangri-La sebulan, Sheraton sebulan. Toh kita juga nggak suka di Indonesia, maksudnya di Jakarta. Aku kan kalau ke Bali aku buka toko roti di Bali. Kalau kemana aku buka toko. Kalau ke Garut aku buka toko kayak gitu. Iya lagi bikin.
ini restoran yang mau jalan duluan, pokoknya semuanya udah dibikin. Pokoknya aku ketemu toko orang pun, aku suruh bilang geser dikit nih buat aku. Kenapa aku bisa sepintar itu? Karena kesulit mbak. Kalau kita sulit kita jadi pintar. Kalau kita manja kayak dulu, aku cuma lagu kasmaran, menye-menye, dijahatin orang, kerjanya pacaran terus gitu. Itu kayak on gitu, tapi kalau sekarang kayak, lu ada bensin nggak? Iya, harus kayak ada bensin. Ini kalau nggak ada bensin mati nih. Jadi itu kan etik. Jadi kalau misalnya soal kepepet, itu ratu kepepet tuh aku. Jadi aku udah siap. Jadi kayak aku tuh kayak tentara hidupnya. Jadi copot sendal, nggak begini nih, nggak begini. Aku tuh kayak rambut dicepol, nggak make up, makanya pakai sulam, terus pakai sendal jepit. Pokoknya kalau mbak ketemu aku di jalan, mungkin mbak pikir aku gembel. Iya, karena aku bakalan kayak pakai daster, pakai tas lempang, aku pesen jepit, jalannya cepet-cepet, terus pakai topi, orang nggak tahu juga. Yang penting omset hari ini omset, terus aku jualan yang ini V2L 100.000. Ini terus orang bilang mbak bisa tiki nggak? Terus aku bilang ribet sama dengan blacklist kayak gitu. Terus jam 12 harus bayar, kalau nggak jam 12 bayar blacklist juga. Jahat amat sih mbak gini-gini. Terus aku bilang aja ke yang orang itu, mbak yang jahat kalau belanja dibayar sebelum jam 2. Tapi kamu cuma telat dikit, udah kasih peringatan 5 kali, masa telat terus 5 kali. Aku bilang gitu, kamu nanti kehilangan customer nggak apa-apa, aku mendingan kehilangan customer semuanya, tinggal satu yang setia aja udah, nggak perlu customer yang belagu. Aku gituin aja. Ya udah, emang that's life. Hidup aku kayak gitu, dan aku menemukan rumus-rumus yang bagus banget yang orang lain nggak tahu. Tapi hidup aku jadi jet set gitu. Jadi aku belajar sendiri dari YouTube gimana caranya berpikir secara cepat, uang cepat gitu. Pokoknya berpikir terus. Aku belajar tuh di YouTube semuanya mbak. Gitu. Iya, belajar gimana cara satu kali berpikir dapat 5. Gimana usaha-usaha yang nggak pakai modal, gimana banyak investor mau tanam modal sama aku, tapi kalau investornya bikin damai, hati senang, aku senang. Tapi kalau investornya ribet, bye-bye aja, langsung bye. Makanya orang mau ketemu aku bukannya susah, emang susah beneran ketemu aku. Tapi karena apa? Karena aku egois, karena anakku harus susu. Iya dong, kalau kita ketemu kebanyakan ngomong, ya kita bayangin aja. Aku jadi ceritanya itu kemarin ada cerita, mobil aku udah keburu ngambil mobil tuh 3, 2 mobil Alphard CR-V itu mahal-mahal semua, 1 Moge. Nah Moge tadinya punya karyawan, terus karyawannya berhenti gimana jadi punya aku semua. Terus kemarin omset baju gara-gara aku ke Bali jemput anakku, terus sakit, terus akunya sakit. Nah aku kan belum punya pegawai, jadi aku badanku tuh nggak boleh sakit. Nah ketika aku sakit, omset turun, jomplang mbak, dari 1 hari itu berapa sampai udah hampir tutup itu toko baju, sampai terus akhirnya aku terus aku udah mau balikin aja tuh mobilnya, kesel. Abisnya kan nggak enak ya kalau misalnya utang atau apa, nggak enak. Tapi makanya orang nggak percaya, nggak pegang. Tapi ya udah akhirnya, tapi karena itu jadi ada jalan akhirnya aku gas lagi mbak. Tadi udah bayangin omset gede turun drastis, keburu ambil mobil 3, gaspol lagi. Tapi pas gaspol itu jadi aku punya gini, ternyata kalau aku nggak dipepetin gini, aku tuh nggak gas lagi, karena aku pikir ini juga udah aman kok. Omset diturunin sama Tuhan, diturunin, aku gaspol lagi. Terlahirlah 50 perusahaan. Tadinya kan cuma 5, karena gaspol itu kan 3 mobil harus bayar dong. Buka semua, catering buka. Jadi bayangin, pagi aku ke pasar, aku beli wortel, masak, abis itu aku scan barcode, gini-gini orang belanja. Nih, makanya nih pegawai udah pada mau kerja kan, ada pegawai mau kerja karena mau didelegasikan semuanya supaya cuannya lebih banyak gitu. Nyeritainnya aja cuape, mesin duitnya dibanyakin, iya. Jadi kayak, ya berawal dari kecil sih mbak gitu. Itu kan cerita entrepreneurnya ya, begitu hebat banget. Sekarang kalau entertainnya sendiri, kemarin katanya dibayar 200 juta benar? Mirip. Iya. Mirip. Enggak. Bercanda. Itu kan kalau di entertain itu sekali manggung 200 juta. Entrepreneurnya juga ada lagi, mesin uangnya juga ada lagi. Maksudnya gimana sih? Kemarin kan Iya. dibayar 200 Bener juta. apa enggak? Ya itu bener enggak? Sedangkan Enggak bener. Banyak banget. Enggak bener. Ya kalian boleh dengar bisnisnya berapa, tapi kan ada yang satu masih untungnya 5.000 perak, ada yang satu belum jalan, yang 20 lagi dikerjakan. Tapi harusnya 1 tahun depan harusnya sih gila-gilaan. Aku udah hitung omsetnya, udah hitung di sini, hari ini udah hitung. Jadi 1 tahun depan aku berapa, tahun depan aku berapa, tahun depan lagi aku udah hitung. Tapi kan itu rencana manusia. Kembali lagi kita kan hanya ikhtiar dan
Tuhan yang berkuasa atas kita. Jadi uang sih bukan nomor satu, cuma yang penting kita semangat. Jadi aku pun sendiri mau pakai sendal jepit aja nggak apa-apa. Lihat aja Bob Sadino, suksesnya masih ya biasa aja sih aku sih masih ya. Tapi emang bener dibayar 200 juta? Enggak benar. Nggak benar, itu cuma ngeprank penonton. Tapi mereka Jahat ya gue. netizen nganggepnya bener, wah sekalinya manggung langsung segitu. Iya. Gimana tuh Pak? Tapi nanti kalau aku udah jadi artis internasional, Indonesia harus bayar dolar ke aku. Karena 2 tahun lagi target aku di luar negeri. Tapi kalau sekarang masih rupiah dan nggak 200 juta, enggak. Dan itu yang duetnya itu nggak dibayar loh sama IO. Kan itu kan bonus, sebenarnya itu kan aku ngasih. Bukan sih sebenarnya, karena itu kan dadakan. Itu kalau kita tahu kita duet, kita mau naikin harga dong. Karena itu kan momen yang udah 20 tahun nggak dilakukan. Jadi kita ya kayak gitu, tapi itu tidak dibayar, tidak dibayar oleh IO, nggak disuruh nyanyi duet, hanya kebaikan aku dan Maya yang mau menampilkan momen itu. Mahal banget, itu free dari kita, gratis gitu dari kita. Tapi ya udah kayak gitu. Gitu ya. Trainer kalau untuk entertainnya sendiri ke depannya mau bikin album baru atau Iya, ada masukan dari orang-orang. Pink kan cari temen duet dong. Tadi aku bilang Maya minta buatin lagu dong. Maya bilang ntar ya mikir dulu, kata dia gitu. Terus dia ketawa-ketawa, dia ngomong sama Mecan, masa dia minta buatin lagu lagi katanya gitu. Terus ya kenapa enggak, aku bilang gitu. Ya udah gitu, tapi 1 aja atau 2 lah gitu-gitu. Maksudnya ya udah nanti gue pikirin deh katanya. Terus aku kepikiran, udah deh netizen kan ngomongin terus aku cari partner aja deh sekarang. Jadi aku cari partner penyanyi gitu yang mau duet sama aku. Maksudnya bikin kompetisi Pinkan Idol gitu. Jadi pemenangnya bakal direkod label aku dan bakalan partnernya aku gitu. Nah itu kan juga seru. Jadi aku ini lagi nanya sama masyarakat mau apa enggak. Jadi kalau misalnya mau kita bikin. Tapi kayaknya lucu. Aku bakal cari bibit yang bakal berduet duo, tapi aku juga sendiri. Jadi kayak Bruno Mars bisa sendiri, bisa sama duonya itu kayak gitu. Karena bikin duo kan juga nggak mudah, tapi suatu tantangan bagi aku. Kenapa enggak gitu bikin ratu baru atau apa. Jadi ya ini punya Pinkan gitu. Maksudnya duetnya nggak tahu deh. Tapi lucu sih kayaknya, mungkin. Oke deh. Ini dong pesan-pesannya buat netizen nih yang kemarin katanya viral-viral itu. Ya itu. Pesan-pesannya netizen, aku berdoa mudah-mudahan netizen dukung aku, jangan sampai kenapa-napa akunya. Aku tuh mohon maaf sama semua Indonesia, pemerintah dan lain semua pihak-pihak, bukannya aku tidak sopan. Mohon maaf sebesar-besarnya, aku tidak ada maksud apa-apa. Itu celana pendek, cuma celana pendek itu warna coklat. Jadi itu nggak mungkin seorang artis tuh tidak pakai celana pendek, itu nggak mungkin. Itu kan hanya luarannya aja rok, tapi dalamannya itu celana. Jadi aku santai aja mau pakai rok karena itu celana sebenarnya. Dan tapi ya saya mohon maaf kenapa itu celana pendeknya warna coklat, sehingga jadi celana pendek itu warna coklat. Terus aku pakai baju berenang warna coklat. Jadi kan ada baju berenang ada pahanya gitu. Nah mungkin yang terlihat itu baju berenangnya, tapi baju berenangnya itu di luar celana pendek gitu. Jadi terlihatnya gitu. Itu warna kaki semuanya. Jadi pesan-pesannya buat netizen juga, jadi netizen yang smart ya, jangan jadi netizen yang kayak gitu-gitu. Boleh nggak ngerti, tapi jangan langsung menghakimi. Namun kalian belajar terus, seperti orang-orang besar selalu belajar. Aku pun belajar gitu, dan aku pun kalau ada kesalahan juga aku akan memperbaikinya dengan baik gitu. Oke deh, terima kasih. Oke.